Pas itu dalam keadaan lari, kita udah nyampe pagar, kita manjat buru-buru main duluan tuh karena memang udah bener-bener ketakutan. Temen saya yang namanya si Anto itu lagi dalam keadaan manjat, kepleset kakinya, set, mau nancep sini leher. Astagfirullahaladzim. Selang 2 minggu kita dapat kabar, warga yang manggil tukang pekerja itu 2 orang itu meninggal 2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Vlog. Semoga teman-teman di rumah yang nonton video ini selalu dengan kesehatan, lapang rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan juga nih buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita kedatangan lagi nih sob, salah satu narasumber yang mau bercerita tentang kisah pengalaman horornya. Jadi gini sob, dulu tahun 2015 ada nih kejadian horor sampai ada yang meninggal dunia. Ini kisah serem banget ya sob. Tadi di belakang layar dia sempat cerita dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang, siapa namanya bang? Nama saya Yusuf Andi Putra. Biasa dipanggil Bang Ucup. Ucup? Oke, tinggal di mana Bang Ucup nih? Saya tinggal di Condet, Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Iya. Nih tadi sempat baca kawasan nih Bang Ucup ya. Oh, itu perguruan silat apa tuh Bang kalau tahu? Ini perguruan silat Langkah Asah yang ada di Condet. Oh, gitu. Berarti yang begini-begini Bang. Oh, iya. Serampang serimping, siapa yang di samping? Iya. Kebetulan salah satu gurunya saya. Oke, gimana pantunnya coba Bang? Salah satu pantun. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kita harus pertahankan, kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Serampang serimping. Oke. Ini tahun berapa kejadian Bang Ucup nih? Tahun 2015 kejadiannya. 15 kan. Itu waktu saya SMA, yang dimana dulu ini ada salah satu sekolahan SD. Oke, tahan dulu Bang Ucup nih, udah gak sabar Bang Ucup buat cerita. Sebelum kita ke ceritanya, seperti biasa kita kata syahdu dulu. Berbuat kesalahan adalah kekurangan manusia, namun belajar dari kesalahan adalah kelebihan manusia. Jadi tetap semangat dan perbaiki diri kita. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bang Ucup kisah pengalamannya nih? Jadi kejadian saya di tahun 2015 itu yang dimana ada pohon beringin yang di dalam sekolahan SD. Berdekatan dengan ada kuburan pribadi atau kuburan keluarga, terus ada tanah orang yang belum diapa-apain, jadi masih rimbun banget gitu. Masih kayak kebun-kebun gitu ya? SD-nya itu nyampur sama kuburan sama kebun. Banyak pohon-pohon gede di situ, ada pohon belinjo, pohon jamblang masih banyak di situ. Nah, terus pohon beringin itu berdekatan sama pohon bambu. Nah, rumah saya sama SD yang ada pohon beringin itu nggak jauh, itu sekitar 100 meter. Oh, dekat ya? Dekat. Nah, ini SD pohon beringinnya di mana tuh Bang? Jadi kalau misalnya gerbang sekolah itu jalan ke sekolah itu masih ada beberapa langkah lah gitu. Kiri kanan masih ada tanaman-tanaman biasa lah, tanaman-tanaman kecil yang kecil-kecil gitu. Dan cuman pas di tengah-tengah saatnya belok ke sekolahan itu ada pohon beringin, pohon bambu sama anak pohon beringin. Berarti kecil, nggak terlalu. Di lingkungan sekolah ya? Iya, di lingkungan sekolah. Oke. Nah dari situ berawal saya cerita itu kejadiannya malam. Bapak saya ini tukang mikat burung lah. Mikat burung itu malam-malam. Yang dimana tuh deket sekolahan itu kan kebun. Banyak burung-burung yang suka tidur di situ lah. Jadi bapak saya suka nyari burung dari situ, ditangkepin tuh buat dijual ke pengepul. Singkat cerita, bapak saya ini lagi mau berangkat tuh abis Isya. Mau berangkat ke kebun deket SD itu. Dia pamit sama mama. Ma, pamit dulu ya, mau nyari burung dulu nih buat besok dijual. Sebelum berangkat bapak saya makan dulu. Setelah makan dia pamit. Nah, saya itu dalam keadaan lagi main PS di rumah gitu. Jadi saya tahu keadaan-keadaan yang saya rasain tuh. Jadi saya tahu karena saya ngerasain itu. Saya lagi dalam keadaan main PS. Bapak saya berangkat, cukup jagain mama. Mama saya itu lagi dalam keadaan hamil 7 bulan. Oh, lagi hamil. Iya. Adik saya yang nomor 3.
Setelah bapak saya berangkat, gitu, saya fokus main PS. Ketika lagi dalam keadaan main PS itu, sekitar 15 menit itu bapak saya pulang lagi. Dia ngetok-ngetok pintu lah, tumben-tumbenan bapak cepet banget. Biasanya kan pulang jam 11 malam gitu. Dia baru pulang dari kebun. Habis isya dia berangkat. Maksudnya jam 11 dia langsung pulang gitu. Nah ini tumben-tumbenan cepet banget bang. Jam berapa itu dia pulang? Ya pokoknya setelah dia berangkat, sekitar 15 menit itu dia pulang lagi bang. Assalamualaikum. Lalu pas itu dibukain sama mama saya. Lah pak pulang lagi pak. Iya bapak capek. Dingin juga di luar gitu kan. Katanya angin katanya lagi pada kenceng. Bapak lagi meriang gitu. Mama saya nggak terlalu naruh curiga ada apa-apaan gitu kan. Setelah pas dia ke dalam, dia duduk gitu kan. Dia minta makan sama mama saya. Mah bapak mau makan dong mah. Lapar. Nah tadi kan bapak baru makan mau berangkat. Ya lapar lagi gitu katanya. Ya udahlah mama saya nggak naruh curiga. Akhirnya mama saya ambilin makan. Udah tuh dibawain bapak saya makan. Saya fokus main PS aja. Tetap apa yang bapak saya dan mama saya obrolin itu terdengeran karena deket gitu. Ya udahlah bapak saya makan. Nah terus setelah bapak saya makan itu kelar ngerokok ngajakin mama saya itu ke dalam kamar. Mah kamarnya mah tidur yuk. Dalam hati kok tumben-tumbenan nih mama bapak tidur cepet. Gak biasanya gitu. Saya juga agak kepo juga, takutnya bapak saya ini sakit. Saya takutnya kenapa-napa aja gitu. Nah setelah dia ke kamar. Nah terus saya sampai ke kamarnya dia. Saya dengar omongan mereka berdua. Kalau bahasa orang dewasa itu ngajak berhubungan lah. Gitu. Gitu. Aduh saya nggak mau ini dong kan, saya nggak mau ganggu kan, takut malah jadi hancur suasana. Saya ngejauh lagi, saya main PS. Nah nggak lama dari situ, nggak lama saya balik dari kamar mama, depan kamar mama main PS, itu udah gedoran lagi. Assalamualaikum, Ma. Lah di luar ada suara bapak. Kaget dong saya. Waalaikumsalam, saya yang bukain. Lah pak, bukannya bapak tadi ada di kamar? Hah? Di kamar? Bapak aja baru pulang. Gimana sih maksudnya? Ih, bapak tadi pulang. Terus katanya nggak jadi mikat burung. Bapak tuh katanya meriang gitu. Katanya lagi kurang enak badan gitu. Makanya bapak langsung pulang gitu. Nah setelah itu siapa pak yang di dalam gitu? Cup, bapak baru pulang. Udah mendingan kita lihat aja, takut mama kenapa-napa. Udah. Akhirnya saya tuh masih bingung nih, masih shock. Siapa dong tadi? Gitu kata. Pas dibuka pintu, nah mama saya itu lagi dalam keadaan tidur. Merem. Dibangunin dong. Mah, lah pak. Tadi perasaan kan tadi bilang kamar mandi katanya gitu. Kata mama saya. Apaan sih? Bingung bapak. Ada apaan? Ih bapak tuh tadi udah pulang, minta makan sama mama. Terus ngajak ke kamar. Mah, bapak baru pulang, tadi Ucup yang bukain pintu, katanya bilang gitu. Saya di situ cuma diem, shock, bingung, kenapa nih, ada apa? Lagi dalam keadaan perdebatan gitu kan, yang masuk ke kamar itu bukan bapak saya, itu ada bunyi bang, di atas genteng, di luar. Bunyi apa tuh? Buar itu. Dulu itu rumah saya masih pakai seng. Itu pakai seng itu kenceng banget bang, bunyi kayak ada buah yang jatuh, buar kenceng banget. Kaget dong gitu loh. Astagfirullahaladzim, apaan itu? Keluar dong. Udah mama diem di sini di dalam. Udah jangan kemana-mana, diem. Itu saya ikut sama bapak saya keluar. Saat keluar, ngeliat ke genteng. Itu bang yang namanya di genteng, kaki gede banget bang. Napak di genteng rumah saya. Gila. Kaki gede, bulu. Kalau dibilang orang itu genderuwo katanya. Itu yang namanya saya masih baru pertama kali ngeliat begitu tuh, saya shock banget. Pak, itu apaan pak? Sampai teriak-teriak, Pak. Itu di situ saya cuma baca-baca Al-Fatihah, semua saya baca apa yang saya bisa doa itu. Bapak saya nggak takut karena emang udah biasa gitu kan, udah biasa ngeliat hal-hal yang begituan. Nggak lama itu dibacain nama bapak saya, dibacain Fatihah segala macem, hilang tuh bang. Gila ya. Tapi belum berhenti di situ. Setelah pas saya masuk itu bunyi lagi. Duar gitu kan. Nah ini kayak model-model tabung gas nih. Gitu. Suaranya kenceng gitu. Keluar lagi lah kita. Namanya saya nggak mau, ini kan nggak mau sendirian di rumah ya.
Saya langsung peluk bapak saya gitu. Nah, di luar itu ada inian bang, bola api bang, di atas genteng. Jalan tuh, kita ngikutin tuh, bapak saya ngikutin. Pak ngapain udah di rumah mama sendirian itu? Ya udah, akhirnya bapak saya nyuruh adik saya nomor 2 suruh jagain mama. Ya udah, bapak saya tuh langsung berangkat. Nah saya juga takut bapak saya terjadi apa-apa, dia ngikutin bola api itu, tapi saya takut gitu. Nah, itu dalam keadaan saya pelukan bapak, bola api itu di atas, kita ngikutin. Nah itu bola api ngarahnya ke SD yang ada pohon beringin itu bang, yang tadi saya bilang. Akhirnya bapak saya ngikutin, tetap di situ bapak saya bacaan lah gitu, supaya nggak ada hal terjadi apa-apa. Nabrak tuh, akhirnya bola api itu nabrak ke pohon beringin itu, meledak, buar, lebih kenceng tuh, sampai warga keluar. Ternyata yang denger tuh bukan saya sama bapak saya doang. Ledakan itu. Astagfirullahaladzim, itu apaan itu? Apaan di? Gitu kata. Ya udah pas samperin, keluar dari pas balik pohon beringin itu keluar. Apa tuh? Ada keluar anak umur 10 tahun yang dibilang bukan tuyul sih, jadi mukanya rusak. Itu yang lihat warga nggak ngeliat ya, cuma bapak saya sama saya. Nggak tahu kenapa itu apa itu gitu. Saya nggak berani ngeliat, saya cuma ngeliat gini. Cuman bapak saya udah nggak ada apa-apaan gitu deh. Ini masuk nggak ada apa-apaan. Tadi saya cuma ngeliat ini aja, itu ada bola api yang masuk ke dalam pohon beringin. Yaudah udah hati-hati lu di sini katanya. Akhirnya warga balikan karena bapak saya menenangin bahwa di sini nggak ada apa-apa. Besoknya masih ada kejadian lagi. Besoknya kejadian ketika saya lagi dalam keadaan main PS. Itu lagi dalam keadaan malam ya, itu jam 10 malam itu kan masih main bola. Bapak saya, mama saya udah tidur tuh. Itu udah besoknya tuh. Udah besoknya. Saya dalam keadaan main PS. Itu ada inian bang, panggilan cup gitu, kayak manggil temen. Saya pikir ini Ipan teman saya, cup gitu. Nongkrong ke SD gitu kan. Kan biasa kita nongkrong di depan SD itu, karena depan SD itu tempat nongkrongan kita dulu. Kalau dibilang tempatnya itu enak lah buat nongkrong gitu kan. Ada tukang dagangan juga gitu. Nah, ayo nongkrong yuk. Yaudah, saya matiin PS, saya berangkat ke sana. Soalnya nggak ada siapa-siapa, warung udah tutup yang dekat situ. Ya udahlah, saya nongkrong berdua. Ketika nongkrong berdua, lah ini kagak ada teman-teman yang lain ini. Gak ada gitu. Lalu gue mau ke dalam dulu. Jadi teman saya ini mau ke dalam SD gitu. Padahal lu mau ngapain di SD? Di situ kan nggak ada siapa-siapa gitu. Teman kita juga kan semuanya biasanya beraninya pada di luar. Dia ke dalam nggak balik-balik bang gitu. Nah terus ketika maksudnya ketika dia lagi ke dalam, itu saya dengar suara. Ngapain? Itu suara perempuan. Ngapain di sini pulang? Aduh, ini siapa lagi nih? Di situ saya udah nggak banyak pikir panjang. Ini pasti pelakunya yang kemarin. Pelakunya genderuwo yang kemarin. Akhirnya itu saya buru-buru ngibrit karena saya masih polos banget. Saya takut banget di situ. Baru dengar suaranya aja itu saya udah merinding banget. Semuanya dibikin merinding. Ngapain di sini pulang? Saya berangkat, lari itu. Saya langsung buru-buru dobrak rumah. Wah, itu benar-benar ngerasa takut banget. Karena yang kemarin aja itu masih membekas lah di dalam hati gitu kan. Karena orang tinggi gede begitu. Karena udah terjadi itu beberapa bulan ya. Tapi masih ada yang diketawain kalau lewat situ. Jadi diketawain tuh tetangga saya lewat SD situ di depan pagar aja. Jadi gini, kayak ada suara. Wih, itu tetangga saya itu sampai sakit 3 hari bang. Cuma diketawain doang. Sampai 3 hari sakit? 3 hari sakit, panas dingin, demam. Cuma begitu doang. Dia habis pulang dari pasar, itu keadaan subuh. Itu kita nengok satu keluarga. Empok kenapa? Iya, empok habis pulang dari pasar Keramat Jati. Terus lewat SD yang ada pohon beringinnya itu, empok diketawain. Ketawanya cuma begitu doang. Tapi empok langsung lari tuh ngibrit. Nah, terus di situ udah jadi nggak mood masak empoknya. Langsung empok ngerasa meriang gitu. Tapi saya masih belum terlalu banget. Ya lah, mungkin halusinasi kalian aja. Orang
Kita ngerasain beberapa bulan ini nggak ada kejadian apa-apa lagi kok, yang sampai kemarin benar-benar sampai bikin warga keluar, sampai ada ledakan gitu. Nah, akhirnya saya main bola dong di SD itu, karena kan tempat lapangan. Karena yang di Condet itu udah nggak ada lapangan, susah. Nah, saya kalau main bola ya di SD. Di tahun 2015, lah kita emang benar-benar senang banget main obor, Bang. Kita main bola nih, kita bikin obor dulu nih karena buat penerangan di situ lah. Kita main bola, set gitu, gaprak, main gaprak-gaprakan. Nah, kita di situ masih ngerasain aman, tentram, nggak ada terjadi hal apapun di situ. Pohon beringin itu masih dalam keadaan berdiri kokoh, dan kita ngerasa setan-setan di situ udah nggak ada, udah pada diiketin. Nah, setelah kita main begitu, jadi teman saya itu nendang bola tuh ke arah pohon beringin. Setelah pas itu bola pohon beringin, kita main suruh-suruhan. Lu aja no, ambil no. Nggak, gue takut ah. Kan udah sering banyak kejadian-kejadian di pohon beringin gitu. Lu pada takut lu, saya nih. Saya sombong dah. Udah nggak apa-apa, udah nggak ada apa-apaan. Udah gue aja yang ngambil lah. Saya ambil obor, saya jalan. Nah, setelah saya mau ambil, itu di atas ada yang pas di shoot begitu kan kita otomatis spontan ke atas dong. Pas saya tengok ke atas, wah, itu langsung, ya Allah, itu apaan? Jadi yang saya lihat itu adalah perempuan pakai baju batik warna merah, mukanya rata. Mata nggak ada, hidung nggak ada, bibir nggak ada, mukanya rata. Saya yang namanya ngelihat seperti itu dengan jaraknya deket, saya langsung teriak gitu. Allahu Akbar, itu ada setan muka rata itu. Nah itu, apaan sih lu? Lu kebanyakan nonton setan lu, katanya bilang gitu kan. Teman saya nggak percaya, saya keburu lari, teman saya langsung mau ambil bola karena itu bola patungan. Gitu. Pas dia ke situ, dia ngeliat ke atas, itu setan masih ada. Dia ngeliat juga? Ngeliat juga dia, jadi yang ngeliat nggak saya doang. Nah kan mampus lu kan, dibilang jangan sombong lu, udah kabur gitu kan, kita ngibrit Bang. Nah kebetulan juga itu pagar lagi dalam keadaan dikunci, gitu. Kita mau nggak mau harus manjat Bang. Tapi sebelum nyampe pagar kan namanya jaraknya jauh, tempat kita main bola, kita lari tuh, sekencang mungkin. Ada yang narik kaki saya jatuh gedubrak, ini dagu saya nih yang namanya kena tanah lu, serot begitu. Jadi nih sini lecet, gara-gara kayak ada yang nangkep kaki saya. Ketika ada yang nangkep itu langsung sama teman saya dibantuin, ayo buruan cepetan udah nggak bener di sini, setannya udah pada keluar gitu kan, kata teman saya. Ini kaki gue ada yang megang, ini ntar lu ayo cepetan. Akhirnya bisa juga. Nah pas itu dalam keadaan lari, kita udah nyampe pagar, kita manjat buru-buru main duluan tuh karena memang udah benar-benar ketakutan. Teman saya yang namanya si Anto itu lagi dalam keadaan manjat, kepleset kakinya, set, mau nancep sini leher, mau nancep pagar, gini, untungnya nggak tembus Bang. Astagfirullahaladzim, lu pada istighfar, pelan-pelan makanya pelan-pelan, biasa aja, selalu, jangan terlalu panik, ntar malah kita yang kena gitu kan. Udah hampir kena sih, dia cuma ketusuk begini doang, gitu kan. Udah akhirnya udah hati-hati, pelan-pelan. Kita udah keluar, kita langsung sudah, ya Allah, benar-benar ini udah gak benar banget ini tempatnya, udah angker banget. Gitu itu nenangin diri dalam keadaan lari. Kita ke tempat teman kita nih untuk kita ngobrolin hal yang tadi. Udah besok-besok kita jangan main bola di situ dulu deh. Udah nggak bener dah keadaannya, udah kebanyakan setannya di situ. Setelah lagi dalam keadaan di rumah temen nih, maksudnya ketika kita di dalam keadaan rumah temen, namanya Iqbal gitu, dan rumahnya itu di dekat pinggir kali Bang. Kalau zaman dulu itu masih kontrakan, di tahun 2015 itu kontrakannya kamar mandi di luar. Di 2015 itu kita masih ngerasain yang namanya ada tukang kerang pakai gerobak, kerang hijau tuh, teng gitu ya. Enak itu. Nah, itu ketika lagi dalam keadaan kita ketakutan, shock gitu kan, panik, kita lapar dong, kita patungan. Udah, masalah yang tadi udah nggak usah dipikirin, semoga nggak ada terjadi apa-apa sampai rumah. Orang kita niatnya situ main bola kok, kita nggak usil, kita nggak ngapa-ngapain di situ. Nah akhirnya ketika kita beli kerang, ayo makan.
colek makan. Nah terus teman saya si Iqbal ada yang lihat ke belakang, di ke belakang kamar mandi. Duh, Cup, apa? Itu belakang Cup. Apaan? Ternyata di belakang ada kuntilanak. Kaget dong kita. Nah, terus bagaimana dong? Udah cuekin aja, jangan diliatin. Udah makan aja makan. Itu kuntilanak, dia mojok itu di pinggir kamar mandi. Itu palanya goyang-goyang gini. Palanya goyang-goyang, rambutnya ke bawah, goyang-goyang gitu. Makin merinding kita itu. Kata saya bilang, udah cepetan habisin. Habis itu kita pada pulang dah. Itu pulang, habisin. Setelah dari situ kita lari langsung. Ngeberesin, buang sampah, terus si yang punya rumah ini langsung tutup pintu. Gubrak kenceng kan karena dia ketakutan. Dia udah nutup kenceng banget. Itu kuntilanak lama banget bang di situ munculnya bang. Nah setelah pas itu udah ditanjakan dekat rumahnya dia, baru kita lari. Maksudnya kita seakan-akan tuh pas mau pulang dia jangan kayak kita jangan ngeliatin dia. Nah, kita pelan aja biasa nggak usah lihat. Biarin lah, bodo amat lah gitu kan. Kita nggak perhatiin dia. Udah pas itu jalan pelan-pelan. Nah udah pas di tangga tuh. Pas di tangga dekat rumah dia kita langsung lari. Nah, lari itu pas setelah lari udah pulang ke rumah masing-masing bang. Udah pulang ke rumah masing-masing. Nah saya nih jadi pembalasan mereka nih. Karena saya ini kalau dibilang jadi pembalasannya si setan yang ada di Pohon Beringin. Makanya dalam arti sampai sekarang saya ngerasa benci banget sama dia. Sama setan-setan di Pohon Beringin itu. Karena sampai diikutin ke rumah bang. Berlanjut ke rumah saya. Setelah itu kita, maksudnya saya lagi dalam keadaan mau bangunin orang tua. Pintu lemari itu kebuka sendiri. Gitu kan. Ya Allah, ini siapa yang buka? Astagfirullahaladzim. Nah terus gak lama, pas itu pintu kebuka, dari belakang nih ada yang ngejenggut saya. Dari belakang tembok. Jadi ini lemari tempat naruh buku-buku lah. Nah pas ketika lagi dalam keadaan saya kaget, saya ke pentungan tembok ditarik rambut. Begitu. Sakit bang. Masya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bapak, mama, saya bilang kayak gitu. Itu langsung pada kebangun. Itu di situ saya langsung ngerasa panas dingin, demam. Bapak saya langsung kasih air. Mama saya langsung membacain Yasin. Gitu. Gila ya. Udah lahir nih, adik saya yang nomor 3 nih. Udah pulang ke rumah dalam keadaan seminggu. Itu yang lahir cewek cowok? Yang lahir cowok. Oh cowok. Yang lahir cowok, adik nomor 3. Oke. Nah setelah dia lahir, itu kita dikagetkan bang. Dikagetkan dengan tragedi hilangnya adik saya. Gimana? Jadi adik saya nih udah lahir, seminggu lahiran tuh udah pulang ke rumah. Terus kalau nggak salah itu malam Sabtu dah, hari Jumat. Gitu. Hari Jumat jam 9 malam. Jam 9 malam itu kejadiannya. Setelah jam 9 malam itu saya seperti biasa, saya emang suka main PS kan. Saya main PS gitu kan. Bapak saya lagi ngobrol sama mertuanya di luar, ngobrol ngerokok gitu kan. Udah setelah beberapa menit bapak saya di luar, mak saya teriak, "Bapak, kemana si Haidir?" Karena adik saya namanya Haidir. Ya, langsung pada kaget kan, pada nyamperin ke rumah, pada nyamperin ke kamar. Kenapa mah? Haidir tadi ada di sini, kemana? Kemana Haidir di sini? Ya Allah, kita digangguin mulu. Itu mama saya sedih gitu, ngerasa kok digangguin mulu dari hamil 7 bulannya digangguin, dari sampai lahirnya juga digangguin. Udah kebakaran jenggot. Kebakaran jenggot tuh langsung warga juga pada tahu. Langsung rame sih. Langsung rame. Kemana nih Haidir? Dari tadi di sini ya sama mama gitu. Nggak kemana-mana. Udah tuh warga ikut nyari. Nah terus tetangga saya yang lagi dalam keadaan pulang kerja lewat SD, dengar suara anak kecil nangis. Nah namanya tetangga saya ngerasa ini namanya Pohon Beringin kan angker. Jadi dia belum berani buat nyamperin bang. Belum berani karena malam-malam bunyi suara anak kecil di situ, kayak suara tangisan gitu. Ya udah tuh,
tetangga saya nggak mau nyamperin karena takut itu adalah gangguan-gangguan yang pohon beringin, karena tahu di situ kan angker tempatnya. Pas pulang nyampe deket rumah saya, lah ini ada apa ini kok rame-rame, kenapa? Ini anaknya Bu Siti Aminah, baru seminggu dibawa ke rumah hilang. Gimana ceritanya? Kok bisa hilang? Nggak tahu. Itu Haidir lagi ditaruh di samping, katanya ditaruh samping. Terus pas mamanya Haidir merem, udah tiba-tiba hilang. Akhirnya tetangga saya yang baru balik kerja itu ikutan nyari gitu bang. Nyari. Sampai bikin grup lah, sampai 4 grup. Grupnya isinya 4 orang. Grup apa nih? Iya, dalam grup pencarian. Oh. Nih nanti bapak sama ini ke sono ya. Nah bapak yang ini ke sono, bapak ini ke sono. Nah terus yang di grup arah SD itu nemuin bang. Ada suara tangisan gitu. Namanya warga kan rame-rame, ya berani aja gitu kan. Udah samperin, takutnya itu bener Haidir, itu suara tangisannya tuh. Disamperin bang. Nah terus ternyata adik saya ada di bawah pohon beringin. Akhirnya satu dari grup yang berangkat ke SD itu langsung manggil grup-grup yang lain sambil manggil orang tua saya. Bu, itu si Haidir ada di pohon beringin SD. Masya Allah, kenapa bisa sampai situ? Gitu kan, jaraknya kan dari rumah kan 100 meter. Ya Allah, ada-ada aja gitu. Mama saya udah sedih, udah benar-benar ngerasa hancur banget ini. Kenapa nih kok? Ada apa dengan keluarga kita? Akhirnya bapak nyimpulin, mungkin gara-gara perlawanan bapak saya ketika terjadi hal-hal yang kemarin. Gangguannya ini benar-benar dahsyat banget menurut saya bagi keluarga kita, dan sampai sekarang ini nggak dilupain. Nah setelah mama saya udah nyampe sana, di TKP itu bang, di tempat pohon beringin SD itu udah rame bang. Warga belum berani ada yang ngambil adik saya, padahal itu udah kasihan banget adik saya nangis-nangis di situ. Akhirnya bapak saya datang, kenapa anak saya nggak diambil? Kita nggak ada yang berani pak, takut pak. Gitu. Warga ini banyak yang takut karena tahu ini pohon beringin ini udah banyak banget makan warga lah kasarnya gitu, ngasih dari segi-segi kayak tragedi hal yang horor gitu. Warga nggak ada yang berani ngambil adik saya, jadi bapak saya ngeberani diri, dibaca dulu, baca Fatihah, udah gitu habis itu baru pas bapak saya beberapa langkah ke pohon beringin, itu ada sosok yang keluar dari belakang pohon beringin. Itu kuntilanak, bajunya putih, tangannya itu lepas kayak mau lepas bang. Itu ada saya juga di situ. Saya warga nggak ada yang lihat, gitu. Nah itu bapak saya cerita ketika pas udah di rumah. Berarti dia doang yang lihat. Bapak saya doang yang lihat. Bapak saya cerita ketika pas bapak saya mau ngambil adik saya itu ada kuntilanak yang keluar dari pohon beringin itu dengan tubuhnya yang kurang lengkap, bukan kurang lengkap, maksudnya darah bahunya itu mau lepas bang, kayak bekas bacokan situ. Saya kan ngilu dengernya gitu kan, ada bacokan di tangannya. Ya udah tuh, ketika bapak baca, ketika pas bapak mau ngambil adik saya itu tetap ada bacaan yang harus diambil supaya nggak terjadi apa-apa lah. Diangkut tuh adik saya, dibawa pulang. Ya udahlah, warga tuh akhirnya ngomong begini, ini pohon beringin nggak bisa dibiarin, kita harus tebang supaya nggak terjadi ada apa-apa lagi. Ya benar juga, harus ditebang karena kenapa? Supaya nggak banyak makan korban. Udah diskusi seminggu dari kejadian adik saya, pagi-pagi bang. Nebang pagi-pagi. Itu nggak banyak warga yang nebang, jadi kayak warga ini ngebayar orang untuk buat nebang itu. Cuma 3 orang itu yang kerja. 3 orang yang kerja di situ dapat gangguan bang. Ketika mau nebang, itu dia dapat gangguan pohon bambu di samping pohon beringin itu goyang. Jadi kayak menandakan hati-hati lo nebang. Jadi ketika lagi didatengin sama para pekerja yang bakal nebang pohon beringin, mereka ini nggak baca doa dulu. Ketika mau dieksekusi, mau ditebang itu ada gangguan-gangguan bang. Yang pertama pas mau ditebang, angin kenceng banget itu. Angin kenceng banget. Nah terus setelah anginnya berhenti, itu gergaji mesin itu mati sendiri. Ini udah ngerasa aneh nih para pekerja ini. Akhirnya kan pohon beringin ini punya anak nih, ada yang sedang lah, dia nebang itu dulu.
yang gampang dulu lah katanya gitu. Udahlah, ini nggak bisa ditebang, kita nebang yang gampang dulu nih, yang pendek dulu nih. Setelah ditebang, itu langsung kerasukan bang. Wow, langsung teriak-teriak nggak jelas. Orang yang nebang kesurupan. Iya, orang yang nebang anak-anak pohon beringin gitu. Iya. Jadi pohon beringin itu gede, di samping pohon beringin itu ada pohon beringin yang kecil, nggak terlalu besar lah. Nebang ini yang kan pakai gergaji mesin ini mati, temennya ini sesumbar. Udah daripada nebang yang ini dulu, nih yang gampangan dulu nah, kita tebang pakai kampak. Pas lagi beberapa kali bacokan, dia teriak sendiri, wah gitu, ngomong-ngomong gak jelas, wah astagfirullahaladzim. Saya ada di situ karena posisinya saya penasaran apa yang terjadi ketika lagi itu pohon beringin ditebang. Nggak segampang itu nebang pohon beringin itu. Karena udah banyak kejadian-kejadian yang nggak diinginkan gitu. Yang terjadi berawal dari pohon beringin itu. Ini dari dua pekerja ini nggak ada yang bisa netralisir. Maksudnya nyembuhin nih orang yang kesurupan. Itu yang namanya perkakas itu tuh takut diambil karena kan pas ketika kesurupan itu dia mau ngambil perkakasnya pengen ngebacok bang. Pergi sana, jangan ditebang. Gitu. Itu ngambil perkakas golok sama itu ngeri-ngeri sedep. Akhirnya dua orang pekerja itu langsung buru-buru dipeluk nih, jangan sampai nih. Gitu. Jauhin tuh alat-alat perkakasnya. Golok sama kapak jauhin, jangan sampai dipegang. Wah, udah dibacain tuh sama temen-temennya, nggak ada yang bisa teriak-teriak nggak jelas. Wah, jangan ditebang. Kalian kalau misalnya tebang mati semuanya. Wah, akhirnya itu karena nggak bisa dinetralisir, pekerja itu minta tolong sama saya, Dede, gitu. Sini. Ah nggak mau, takut gitu kan. Sini sebentar. Saya nggak berani ke sana karena lagi dalam keadaan kiosnya itu lagi kesurupan. Ya udah tuh akhirnya pekerja itu karena saya nggak mau ke sana dia nyamperin saya. Tolong cariin Pak Ustadz kayak gitu. Ini dia nggak bisa disembuhin. Takutnya kenapa-napa, kasihan capek. Kalau misalnya kesurupan kan yang capek tuh orang yang fisiknya gitu. Saya juga bingung ini. Akhirnya diikat tuh bang. Karena ngeberontak terus. Gak ada capek-capeknya. Gitu ya. Udahlah saya panggil cari Ustadz. Saya nyampe sono tuh orang udah diikat. Diikat di pohon yang dia tebang. Karena kan pendek. Diikat ke situ dia. Tuh orang diikat. Setelah diikat itu tetap masih ngeberontak. Kuat banget. Pakai tambang itu udah berapa lapis? 2 lapis tambang itu diikat. Lepasin saya. Gila, masih kesurupan ya? Masih kesurupan, teriak-teriak nggak jelas. Gitu. Itu kiai dibaca Fatihah, Allah udah baca surat ayat kursi lah segala macam, nggak mempan. Kasihan tuh yang tadinya suaranya sampai sekarang nggak ada suaranya. Karena teriak-teriak terus bang. Yaudah, gini, lepas si bapak ini, biarin dia mau ngapain. Biarin. Ya yang penting alat perkakas tolong jauhin. Dia langsung ngasih pesan. Jangan sekali-sekalinya tebang pohon ini. Ini rumah saya. Lu ada perlawanan dari kiai yang ngobatin itu. Ustadz, kamu nggak boleh di sini lagi. Kamu udah banyak ganggu warga sini. Jadi saya pengen tebang pohon ini. Bagaimana caranya harus ditebang. Kamu kalau nggak keluar saya bakar. Kata kiainya. Dipegangin lagi kan, karena ini udah ngebrontak terus langsung ngelemparin batu bang. Saya yang di situ hampir kena lempar batunya. Ngeri juga kan, akhirnya saya ngejauh dikit. Tetap saya pantau sendiri karena emang saya penasaran. Ini pohon beringin dari abad keberapa sih? Kok sampai susah banget ditebang gitu? Karena emang gede banget. Setelah itu dinetralisir sama kiai, disiram lah, dibacain lah, alhamdulillah reda. Dilemes nggak bisa ngapa-ngapain karena emang dia udah ngeluarin energi banyak. Ketika lagi dalam keadaan kesurupan dia tuh ngebrontak terus, teriak terus. Akhirnya udah dipinggirin dulu temannya, diangkat dipinggirin. Yang 2 ini bekerja. Pak Kiai gimana Pak Kiai? Mau dilanjut atau enggak? Biar bagaimanapun dilanjut. Karena ini udah banyak menyengsarakan warga-warga sini. Udah banyak kejadian-kejadian yang ranahnya udah pasti dia kelakuannya nih. Gitu. Pelakunya udah nih yang penghuni di pohon beringin ini. Setelah Kiai ngomong kayak begitu, surupan lagi tuh ngambil alat perkakas. Jadi yang bodohnya itu perkakas ditaruh situ tuh bang.
Orang yang pingsannya itu pekerja ditaruh di dekat perkakas. Itu ikatan udah dibuka ya? Udah dibuka, nggak diikat. Karena orang udah sembuh lah. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak ada energi. Gitu. Akhirnya dia kambuh lagi, dia ngambil golok bang. Kiai yang mau dibacok. Itu nggak ada yang ketahuan bang. Dari saya doang saya teriakin, Kiai awas Kiai itu. Pas membacok begini, itu kena sini belakang. Kiainya. Jangan tebang rumah saya. Kiai kena. Saya bingung nggak apa-apa. Karena posisinya juga Kiai pakai bajunya tebel kali. Itu makanya nggak apa-apa. Dibacok begitu, udah dipegang lagi tuh. Gila ya. Yang ngerinya kalau misalnya dibacok kepala, untung bacoknya ke belakang sini bang. Ya namanya orang kesurupan ya nggak bisa kita salahin kan, dia kan dalam keadaan nggak sadar bang. Ya kiainya ya udah mau gimana lagi kan gitu kan. Udah dia berusaha tuh ngambil barang yang dipegang sama si itu 2-3 orang. Saya nggak berani bantuin gitu karena saya takut kena juga. Udah akhirnya ditangkap tuh, diambil barangnya itu. Udah tuh dia sama kiai itu dinetralisir lagi. Setelah dinetralisir, alhamdulillah bang sembuh lagi. Sadar lagi, dikasih air minum. Tapi kita nggak berani untuk dilepas, biarin diikat situ dulu. Oh ya, takut ngamuk lagi ya. Nah, karena ini kan udah semakin siang bang. Kejadian ini nggak nebang-nebang nih gara-gara kejadian kesurupan si pekerja ini. Saya yang di situ nyaksinya yang pertama seru dan buat pelajaran saya nih. Ketika melakukan hal sesuatu kita harus berdoa dulu atau karena saya lihat dia nggak doa dulu. Sesumbar ketika lagi mau nebang pohon itu, pohon beringin begini mah gampang, tinggal tebang-tebangin aja. Sombong kan artinya. Dia ngomong begitu akhirnya temennya yang kena. Hampir nyelakain temen-temennya lagi. Setelah udah semakin siang, istirahat lah. Udah dibawa pulang deh, yang ini jangan sampai. Ini kalau dibilang kenyik nih, pasti nanti begitu lagi. Pasti begitu lagi. Nah, jam 1 itu dia mulai lagi. Berdua nih sekarang. Saya di situ ketika mereka lagi dalam keadaan istirahat, saya ke warung empok yang dekat situ. Sama nungguin. Nah, dia lewat nih istirahat, mau pada pulang dulu, mau pada makan siang, sekalian nganterin pekerjaan yang sakit gitu, yang gara-gara kesurupan. Dibopong, nggak kuat di jalan. Ya udah tuh. Saya di situ ngopi lah gitu kan. Ngopi, udah makan gorengan. Lewat lagi tuh yang 2 orang, tapi yang satunya udah nggak ada karena kan dia sakit bang. Karena kesurupan. Berdua jalan, sambil berusaha gimana caranya nih buat nebang nih pohonnya. Ya udah tuh. Kita belum baca Fatihah. Kita belum bacain penunggu situ. Minta izin dulu kasarnya begitu. Setelah itu saya ikutin lagi tuh bang. Saya tetap ngeliat dari jauh. Dia baca Fatihah. Sebelum dia nyalain mesin itu dia baca Fatihah dulu. Belum nyala. Tuh tiba-tiba kayak ada dorongan. Mental tuh sininya kena dia. Ke gergaji. Pas lagi gergaji mesin itu. Pas belum juga setengahnya dari pohon beringin itu. Itu kayak ada dorongan dari gergaji itu. Berbalik bang. Berbalik. Zong gitu. Dia langsung spontan dong. Astagfirullah. Darah semua. Akhirnya dari situ udah nggak bener. Batal. Nggak diinin lagi. Akhirnya nggak jadi ditebang. Karena yang satu sakit, nggak mungkin dia ngerjain sendiri. Akhirnya itu mau nggak mau ya warga tanggung jawab. Jadi kejadian hal yang ada di pohon ketika penebangan itu ya warga yang tanggung jawab. Akhirnya mereka patungan sampai berapa jahitan tuh si warga itu. Aduh. Karena kena gergaji mesin ketika lagi dia pikir nih wah bakal kena nih, habis nih pohon beringin nih. Karena ketika dia udah baca Fatihah, dia penunggunya itu udah dibacain lah, minta izin gitu kasarnya. Minta izin ya, kita tebang dulu gitu dibilang. Totonya berbalik kena dia. Darah semua itu. Itu ketika pas orang itu buru-buru dibopong ke rumah sakit. Karena gara-gara kena gergaji. Saya deketin bang. Saya deketin pohon beringinnya. Itu darah mulu bang. Darah mulu. Darah orang yang pas gergaji itu. Ya udah kan namanya di situ udah kagak ada siapa-siapa. Saya sendiri. Saya balik pulang. Gitu.
Setelah saya balik pulang, saya cerita sama bapak saya, Pak, itu pohon beringin nggak jadi ditebang karena itu warganya pekerjanya banyak yang digangguin, sampai ada yang kesurupan, terus sampai si Pak Tikno itu kena gergaji mesin, Pak. Saya bilang itu. Bapak kaget itu di situ kan. Itu sejarahnya, itu pohon beringin kita nggak ada yang tahu. Totonya itu udah ada dari zaman nenek saya. Gitu. Akhirnya bapak langsung nyamperin ke pohon beringin. Saya ngikut karena saya udah agak berani karena keseringan dapat kejadian-kejadian hal yang nggak diinginkan lah. Gitu. Yang menimpa saya itu saya udah agak berani. Saya ikut. Tapi saya tetap mantau dari jauh. Saya nggak berani dari dekat. Bapak saya duduk diam di pohon beringin. Kayak dia ada interaksi gitu. Karena saya belum bisa ngeliat apa-apa, yang dimana bapak saya itu lagi ada interaksi sama penunggu-penunggu situ. Itu cuma saya berdua sama bapak saya. Saya dari jauh saya ngeliat bapak kayak lagi ngomong gitu. Tapi ada satu yang saya lihat di situ. Jadi pas deket pohon bambu itu kayak ada anak kecil gitu lagi begini. Sini. Anak kecil perempuan, matanya nggak ada. Manggil saya sini. Saya langsung begini. Gak mau. Takut saya. Matanya nggak ada. Akhirnya karena saya ngelihat dalam keadaan itu anak nggak ada matanya, saya langsung merem. Takut saya. Pas saya merem, totonya bapak udah di depan. Cep, astagfirullahaladzim. Lah, ayo deh pulang. Pulang, Bang. Nyampe rumah, Pak, bapak ngapain di situ tadi? Gak apa-apa. Bapak cuma minta izin doang itu sama pohon beringin, yang punya pohon beringin di situ. Ngejelasin, tapi di situ banyak yang nggak terima. Dia udah lama di situ. Kita nggak boleh ngusik dia, katanya gitu. Tapi bapak mau terus coba nih, supaya pohon beringin itu bisa dihabisin semuanya. Termasuk tadi Pak di pohon, Pak, saya sampai cerita, tadi Pak di pohon bambu juga ada anak kecil, Pak. Matanya nggak ada, pas ucup merem karena takut. Nah, tiba-tiba Bapak udah di depan. Ya udah tuh. Setelah kejadian itu kita pulang. Pas saya lagi kamar mandi cuci muka dulu sana biar nggak kena adek lo, gitu katanya. Ember bak gitu saya cuci muka begini, terus ada yang ngelepin saya. Padahal di belakang sih nggak ada siapa-siapa. Gila ya. Dilepin begitu, Bang. Masya Allah, itu sampai saya kelagepan gitu, Bang. Menahan. Ada yang ngelepin saya begini. Nah, terus di dalam hati langsung saya baca ayat kursi, lepas. Pas udah begitu, udah tuh saya langsung buru-buru lari. Pak, ada yang begini-begini. Saya cerita sama bapak, Pak, tadi ucup lagi cuci muka, Pak, ada yang ngelepin ucup, Pak. Saya ngos-ngosan kan karena capek saya, karena nahan napas gitu kan, sampai kenceng juga gitu. Bapak saya udah mau diapain, emang pada bandel-bandel. Akhirnya bapak saya cuma bisa berdoa supaya ada jalan keluarnya, supaya teror-teror setan-setan yang ada di pohon beringin itu berhenti. Pas 4 hari itu nenek saya lagi main ke rumah saya. Lu gimana kabarnya? Nanya kabar sama mama saya. Ya mama saya cerita dengan kejadian-kejadian yang kemarin gitu. Karena nenek saya kan jauh, Bang. Diceritain lah begini kejadiannya dulu nih, si Haidir nih sampai dibawa ke sana sama pohon beringin itu. Nah terus sampai si Ucup digangguin gitu. Nenek saya cerita, itu pohon beringin itu nggak bisa ditebang. Kalau mau ditebang itu harus ada yang dikasih. Maksudnya bagaimana, Nek? Kata mama saya begitu. Itu ada saya juga gitu. Karena saya nguping gitu, Bang. Maksudnya gimana? Itu pohon beringin itu harus ada yang dikasih. Yang dikasih itu apa? Kita nggak ngerti. Sekali kasih sesajen, pasti dia bakal nurut. Coba deh bilang sama warga-warga kasih sesajen ayam cemani. Dia minta ayam cemani, telur ayam kampung 2, terus sama kelapa. Taruh di situ dari pagi biar sampai malam. Akhirnya mama yang dengerin itu cerita ke bapak. Cuman dibantah sama bapak. Karena kan bapak nggak suka ada sesajen-sesajen begitulah. Tapi mama ini pengen ketentraman gitu.
pengen aman, tentram, dan jangan sampai ada tragedi hal-hal yang nggak diinginkan lagi. Akhirnya mama ini ngeberanin diri buat cerita sama warga. Mama itu cuma berusaha supaya keadaan baik lagi seperti dulu. Nah, setelah itu dia cerita sama warga, oh begitu ya Bu, begini. Musyawarah. Ya udah, warga patungan. Cuman yang patungan itu 5 warga yang diceritain sama mama saya. Dia patungan, beli ini, beli itu, segala macam yang tadi saya jelaskan. Dibawalah habis maghrib sama warga-warga. 5 warga itu yang bersedia untuk buat ngasih sesajen itu. Taruh. Saya ikut karena saya takut kenapa-napa sama mama saya gitu kan. Ya udah, pas ditaruh, udah nggak ada apa-apa tuh Bang. Pulanglah kita. Totonya pas lagi nyampe rumah ada ayam di atas. Ayam cemani. Yang dimana ayam itu yang kita kasih buat si pohon beringin itu Bang. Ada di atas genteng. Itu. Nah, ini ayam yang ini mah. Yang buat di pohon beringin mah. Lah, kok bisa ada sini? Udah biarin aja. Bukan ayam beneran itu. Itu ayam siluman lah. Udah biarin. Nah, itu ayam nggak membahayakan, dia di atas. Cuma dia lagi kayak diri aja gitu kan. Kita masuk. Selang 3 hari dari kejadian kita ngasih sesajen, nah itu sesajennya udah pada habis lah ya, udah pada nggak tahu kemana. Akhirnya beberapa warga yang sepakat untuk ngasih sesajen itu manggil tukang pekerja lain, bukan yang kemarin, buat nebang lagi. Intinya mama saya dan beberapa warga itu berusaha gimana caranya pohon beringin itu harus ditebang. Gitu. Nah akhirnya setelah disewa pekerja untuk nebang pohon itu, nah ini bener nih caranya. Mereka sebelum melakukan pekerjaan dia berdoa dulu, dia baca Fatihah segala macam gitu kan. Keluarga yang udah manggil pekerja itu udah menjelaskan bahwa pohon beringin ini angker dan pekerja sebelumnya itu banyak ngalamin kendala. Makanya jadi jangan main-main, jangan terlalu menyepelekan pohon beringin ini, gitu kata warga yang manggil pekerja. Saya mantau dari jauh karena yang kemarin-kemarin itu ada kejadian-kejadian yang pekerja sebelumnya, takutnya yang pekerja sekarang ini terjadi apa-apa lagi gitu. Jadi saya bisa standby kalau terjadi pekerja yang ini tuh saya bisa sigap buat nyari pertolongan gitu. Nah pekerja ini yang bekerja buat nebang pohon ini cuma 2 orang. Setelah warga yang manggil itu pekerja 2 orang, nah kita warga-warga yang setuju yang bersepakat untuk nebang pohon itu nemenin supaya nggak terjadi apa-apa. Berapa orang tuh yang nemenin? Ya 5 orang Bang, kalau diperkirakan. Jadi orang-orang yang benar-benar punya ambisi buat nebang pohon itu, karena udah banyak ngerasain hal-hal yang nggak diinginkan gitu kan. Termasuk saya di situ 6 orang lah kalau ada saya gitu kan. Saya menyaksikan itu 2 orang itu. Setelah dijelaskan, akhirnya warga dan beberapa pekerja 2 orang pekerja itu berdoa bareng gitu. Udah berdoa segala macem, alhamdulillah tuh Bang, semuanya bisa lancar, segala macam ditebang, rubuh. Itu saya mengeklaim bahwa bisa ditebang karena sesajen. Mungkin mereka ini para setan itu udah setuju gitu, buat ditebang rumahnya dia karena udah dikasih sesajen. Setelah ditebang tuh rubuh semua tuh Bang, semua dari pohon bambu ditebang semua. Terus anak pohon beringin itu ditebang juga, habis. Tapi ada masih beberapa pohon yang menurut kita itu nggak ada pengaruhnya apa-apalah gitu. Pohonnya kecil-kecil gitu. Setelah ditebang, selang beberapa minggu nih, kita udah aman, udah tentram, nggak ada terjadi apa-apa. Termasuk keluarga saya dan bapak saya juga mengetahui itu ya udah alhamdulillah, berarti udah Allah izinin tuh ditebang pohon. Selang 2 minggu kita dapat kabar warga yang manggil tukang pekerja itu 2 orang itu meninggal 2 minggu. 2 minggu setelah kejadian itu? Saya deg-degan itu juga. Iya, setelah kejadian pohon ditebang 2 minggu itu. Nelpon gitu. Assalamualaikum Pak, ini Bapak Yatna yang nebang pohon kemarin ya. Bapak panggil itu
dalam keadaan masuk ruang ICU. Nah itu sakitnya tuh bebarengan katanya. Awalnya tuh kata pihak keluarga, dia itu cuma kayak meriang biasa bang. Ya namanya mungkin masuk angin lah katanya begitu. Dikerokin, udah segala macam, minum obat warung nggak mempan. Dia muntah-muntah mulu katanya dari meriang. Nah dibawa ke rumah sakit, itu nggak ada penyakit katanya bang. Tensi semuanya normal dari segi tubuhnya dia. Tapi di situ dia dalam keadaan lemes, drop, pingsan. Akhirnya pihak rumah sakit tuh sampai masukin ruang ICU. Saking dropnya dia. Sampai dipasang selang segala macem. Ya warga yang manggil pekerja, 2 orang pekerja itu ngerasa gak enak lah namanya. Dia yang manggil kan gitu, ditengokin lah. Karena orang yang gak bisa bangun ya masih pingsan. Ya udah akhirnya warga yang manggil itu cuma bisa doain doang, gak bisa apa-apa. Setelah pulang dari sana dikabarkan sudah tiada, berbarengan sama yang temen yang bantuin motong pohon itu, yang nebang pohon itu, meninggal juga berbarengan. Itu yang kita anehnya. Setelah kejadian 2 minggu itu, setelah kejadian pekerja, 2 orang pekerja itu, Bang Yatna dan Bang siapa namanya, izin saya lupa namanya karena saya nggak kenal. Yang saya kenal cuma Bang Yatna. Nah Bang Yatna itu meninggal sama temennya. Setelah terjadinya dia meninggal, tenteram. Selama beberapa bulan nggak ada terjadi apa-apa. Nah warga di situ kita masih ngegosipin, berarti harus ada tumbal yang dikorbanin buat nebang pohon itu. Padahal kita udah doa sebelum penebangan, kita doa, kita udah sama warga saat penebangan, udah doa segala macem. Ya mau gimana lagi ya. Akhirnya dapat kabar 2 orang pekerja itu meninggal. Berhasilnya pohonnya itu ditebang, tapi yang nebang itu meninggal. Di situ bang, saya ngerasa deg-degan juga itu. Nah nih Bang Ucup, setelah pohon berhasil ditebang nih, kan tadi pekerjanya ada yang meninggal 2 nih, karena mungkin efek dari nebang pohon, si penghuni itu nggak terima mungkin atau gimana. Nah, itu kondisi di kampung lu, terutama dekat SD itu masih ada kejadian horor di situ atau udah hilang gitu aja? Setelah meninggalnya ini, setelah meninggalnya pekerja itu. Kan pohon udah tumbang tuh. Masih ada kejadian horor lagi tuh? Atau diganggu? Nggak ada, alhamdulillah dalam keadaan meninggalnya itu tentram gitu. Jadi, tapi kita warga ngerasa bersalah aja gitu bang. Ngerasa bersalah ketika pohon ditebang, yang nebang itu meninggal. Ya berarti pohon itu minta tumbal kalau mau itu ditebang. Jadi ada pergantian gitu. Lu mau gue pergi dari sini, berarti gue minta nih. Gila ya, serem banget. Dan terus bokap tahu nih bang, kalau proses penebangan pohon itu sebelumnya pakai ada sesajen itu. Untuk sampai saat ini bapak nggak tahu kalau dari awal sebelum penebangan itu dipakai sesajen dulu. Oh nggak tahu, gue pernah nggak tahu. Padahal bapak tuh nggak setuju banget sama ada yang namanya sesajen begitu kan. Tuh namanya kan malah jadi musyrik nanti kayak begitu. Ngempanin makhluk-makhluk gitu ya. Nah nih Bang Ucup, setelah kisah pengalaman lu nih tahun 2015 yang gue anggap serem banget gitu ya, karena ada satu pohon yang ya mungkin di kampung gue juga ada sih, pohon asem bang kalau pohon asem kayak gitu. Dan banyaklah kejadian horor yang dialamin warga sekitar dekat rumah gue sama yang lu ceritain. Dan lu punya pesan ke bang buat teman-teman di rumah nih? Kalau pesan saya sih ini aja bang, setiap yang namanya di dunia ini kita kan berdampingan berdua, pasti kita berdampingan gitu. Yang namanya laki ada perempuan, dan yang namanya di dunia nyata ada dunia gaib. Nah, jadi dimanapun kalian berada ya tetap adab dan sopan santun itu selalu dipakai gitu. Karena kita nggak tahu ini tempat ada penunggunya kah atau apa. Paling minim misi-misi lah. Assalamualaikum, numpang lewat gitu. Jadi setiap apapun tempat itu pasti ada penunggunya gitu. Gitu aja sih. Nah nih Bang Ucup, sama yang gue bilang tadi bang, pohon asem itu ya. Jadi di rumah gue ini ada pohon asem nih bang. Itu lebarnya itu kalau kita peluk gini ada 5 orang lah. Gede banget berarti kan bang. Gede banget berarti. Nah itu dari gue masih kecil, dari orok mungkin ya, mungkin dari gue belum lahir. Gue masih belum tahunnya, tersangka gue tua banget lagi. Jadi pohon itu udah gede, udah ada nih bang pohon asem ini. Banyak
ya abang-abangan gue, saudara-saudara gue atau tetangga-tetangga gue yang sering lihat ada sosok cewek di pohon itu gitu kan. Terus ada kayak api terbang ke pohon itu gitu kan. Terus banyak lah penampakan, terutama si kuntilanak seringnya bang. Oh iya. Kayak dulu kan tukang lepat tuh bang, malam-malam tuh. Tukang lepat. Malam-malam sama tukang sekuteng sering lihat. Pada teriak, jatuh dagangannya, tanya ada apa? Tadi ada kuntilanak tuh di pohon itu. Sering ketawain, mukanya jelek banget gitu kan. Nah, karena pohon asam itu cukup meresahkan bang ya. Nah terus emang nih yang depan rumahnya ini pengen dibangun rumah buat anaknya bang. Ditebang lah tuh pohon. Itu tahun 2012 bang. Gue jadi curhat sedikit apa ya. Karena teringat kejadian dekat rumah gue. Itu pohon itu tebang nih bang. Jadi ditebangnya itu pakai ritual kayak ini cuma bukan sesajen, kayak sedekahan dulu. Jadi kan samping ada rumah tuh, sedekahan dulu di situ tuh. Karena mungkin udah tahu nih ini pohon bermasalah nih gitu kan. Akhirnya sedekahan di situ. Itu ditebang kalau nggak salah abis johor deh 12:30. Itu yang nebang 7 orang bang. Gue bayangin tuh udah kayak mau nebang sapi gede kali ya. Oh iya. Itu 3 yang kerja, yang sisanya itu nungguin ganti-gantian karena tinggi banget bang. Sampai begini bang, pohon asem sampai begini nih. Iya gitu. Nah, yang diantisipasi takut kena genteng rumah buat narik tuh. Nah, singkat ceritanya pas ditebang nih bang. Jadi kan atasnya dulu tuh rubuh. Kan ada di bawahnya tuh ada kayak bekas-bekas. Bekas tebangan. Iya, apa namanya akarnya ya. Akarnya. Nah, di dalam keropok-keropoknya itu bang, gue saksi mata juga nih. Gue ngeliat sendiri gitu. Ada 8 atau 9 keris. Ada keris bang. Pusakanya. Pusaka di situ. Ada keris. Ada kayak ini bang apa? Mata cincin batu. Oh batu. Gitu. Terus ada paku. Banyak hal-hal di situ bang. Gitu kan. Sempat heboh tuh kampung gue bang. Gitu. Nah ini mau dikemanain nih? Kayak kerisnya itu kan. Ada yang ada sarungnya. Ada yang cuman keris gini biasa bang. deh kecil ya. Kecil gitu kan. Sempat heboh tuh kampung gue. Nah nyampe situ. Ya jadi bahan gosipan kan ya. Ada apa gitu kan. Nah terus kayak ada saudara juga yang ngerti tentang spiritual. Dibilang gini. Ya namanya pohon kayak gini mungkin ini kiriman santet nyasar ke situ. Atau ada magnetnya jadi nyasar ke situ. Terus ada ya berbagai macam sosok lah yang penempatan di situ terus jadi bahan pusaka karena mungkin terlalu lama tuh sosoknya gitu kan. Terus cing terus kemana itu keris-kerisnya gitu kan. Akhirnya ditaruh tuh dikumpulin, dibacain apa-apa biar nggak jadi dampak yang lain bang gitu. Tapi untuk yang tukang potongnya sih sehat-sehat aja gitu kan. Dan sampai sekarang nih bang, setelah pohon asem itu ditebang, fine-fine aja sih bang. Fine-fine aja ya. Cuman dampaknya gini bang, dampaknya selang 2 bulan 3 bulan kalau nggak salah, banyak nih. Kayak orang kontrakan, bahkan di rumah gue sendiri pun nggak jauh kan dari pohon asem itu, kisaran ya 40 meteran lah. Karena dampaknya bang, kalau kata anjing gue mah, itu penghuni situ pada pindah ke rumah lu tuh. Kan rumah gue tingkat ya, ada daknya di atas tuh. Pindah ke situ tuh kata dia tuh. Buset. Namanya waktu itu belum punya konten horor ya, belum punya podcast kayak gini. Seru bang buat jadi bahan gibahan. Lagi nongkrong, di rumah lu ditampakin gak? Hawanya beda tuh pas pohon asam itu. Iyalah, pada pindah-pindah dia nyari tempat gitu kan. Iya benar. Kalau kayak kita mah digusur, lu nyari tempat baru gitu kan. Gitu. Dan yang gua nggak habis pikir banyak keris itu bang, keris. Dan bacaannya tuh kayak bacaan Arab. Ada yang cuma set gitu doang. Cuma ukiran gitu ya. Gitu. Mungkin ada juga nih teman-teman di rumah nih yang pernah ditebang dekat-dekat rumahnya dan ada kejadian horor, komen aja langsung ya. Asli itu kerisnya cok gini nih, udah pada karatan. Tapi kalau yang di tempat saya itu nggak tahu yang namanya pohon beringin habis ditebang mereka pindah kemana nggak tahu. Alhamdulillahnya warga di situ ke dalam keadaan aman sampai sekarang. Itu. Dan akhirnya juga di situ semuanya jadi dirapihin lah, jangan sampai ada hal-hal yang buat jadi tempat rumah mereka. Oke sob, musik nih kisah pengalaman yang dan sama Bang Ucup ini bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya banyak yang bilang pekerjaan tukang potong pohon itu emang beresiko sih, karena kalau secara hal mistisnya emang banyak pohon itu penghuninya banyak ya, hal-hal terutama hal gaib yang sering gue ngerti kuntilanak kayak gitu kan. Mungkin dia betah di pohon-pohon kayak gitu. Mungkin ada juga sosok-sosok yang seperti siluman, apalagi pohon-pohon gede nih gitu. Mungkin buat tempat rumahnya mereka, dan banyaknya tukang pohon itu banyak gangguan. Tapi banyak juga yang udah pro gitu, karena mungkin pengalamannya dia dalam menebang hal-hal pohon, jadi dia ngerti hal gaib. Ada tetangga gue juga, dia emang
dulu kerjanya sebagai tukang potong pohon gitu kan, tapi sekarang udah enggak. Dan dia cerita kayak gitu, dan ya kata dia, gua ngeliat dulu nih pohonnya seserem apa gitu kan. Ya kalau ada hal-hal yang bikin nyakitin, kalau kata dia mah, gua ada bacaan tersendiri gitu. Jadi dia punya amalan yang pasti sih karena Allah gitu kan doanya gitu, bukan karena kayak tadi sajen. Kalau itu kan kurang bagus juga gitu. Kalau bisa mah kita tahlilin atau gimana, biar buat kita sih sebenarnya, buat kita selamat gitu. Dan ya itulah, setiap kerjaan pasti punya resiko. Oke, mungkin sekian ya kisah pengalamannya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bang ya. Sama-sama, Pak. Mau nanya nih Bang, kalau dari Jawa Timur ke Sumatera jalan kaki berapa jam Bang? Jawa Timur. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.